Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Zohra. Saya Febrina. Saya Bella. Saya Ulfa. Saya Safa. Di sini kami akan menjelaskan tentang model pengguna dalam interaksi manusia dan komputer. Oke, sebelum masuk pada jenis-jenis model pengguna, saya akan menjelaskan lebih dulu apa sih model pengguna itu. Model pengguna adalah model konseptual dari rancangan sistem yang diinginkan oleh pengguna dalam memanipulasi informasi dan proses yang diaplikasikan dalam sistem tersebut. Oke, thank you, Ra. Jenis model pengguna yang pertama adalah model kognitif. Model kognitif merupakan suatu model yang berhubungan dengan sistem interaktif yang memodelkan aspek pengguna seperti pemahaman antar pengguna, pengetahuan, tujuan, dan pemrosesan. Kategorisasi khusus model ini adalah kompetensi kinerja, selera komputasi, tanpa disertai pembagian yang jelas. Model yang digunakan pada metode kognitif ini adalah yang pertama ada GOMS. GOMS itu merupakan model goals, operator, method, dan selection yang diperkenalkan oleh Chart, Moran, dan Newell. Adapun penjelasannya yaitu yang pertama adalah goals. Goals adalah tujuan yang ingin dicapai oleh user. Yang kedua ada operator. Operator merupakan level terendah analisis, terdiri atas tindakan dasar yang harus dilakukan user dalam menggunakan sistem. Yang ketiga, ada metode, di mana ada beberapa cara untuk membagi tujuan ke dalam beberapa subtujuan. Yang terakhir, ada selection, merupakan pilihan terhadap metode yang ada. Untuk model kedua yang digunakan pada metode kognitif ini adalah CCT. CCT atau Cognitive Complexity Theory merupakan perluasan dari GOMS yang mengandung banyak prediksi atau kemungkinan. CCT ini diperkenalkan oleh Keras dan Paulson. Nah, di CCT ini terdapat dua deskripsi paralel, yaitu yang pertama adalah user goal. Berhubungan dengan aturan produksi, aturan tersebut berbentuk if kondisi dan aksi, dan dipisahkan antara aturan untuk pemula dan yang sudah ahli. Yang kedua, ada sistem atau device, berhubungan dengan jaringan, transisi tergeneralisasi yang sangat detail. Terdapat deskripsi yang sangat luas, dan jaringan transisinya mencakup semua model dialog. Pada CCT juga terdapat beberapa masalah. Yang pertama adalah semakin detail deskripsinya, ukuran deskripsi dari suatu bagian interface dapat menjadi sangat besar. Kemungkinan terdapat beberapa cara untuk mempresentasikan perilaku user dan iterasi yang sama sehingga mengakibatkan adanya perbedaan pada hasil pengukuran. Yang kedua, pemilihan notasi yang digunakan karena penggunaan notasi yang berbeda dapat mengakibatkan perbedaan pengukuran. Yang ketiga, CCT adalah alat rekayasa dengan pengukuran kemudahan untuk dipelajari dan tingkat kesulitan secara garis besar digabung dengan deskripsi detail perilaku user. Nah, jadi seperti itu ya guys penjelasan tentang jenis model pengguna yang pertama. Selanjutnya ada model linguistik. Model linguistik ini merupakan suatu pemahaman dari perilaku pengguna dan kesulitan kognitif yang didasarkan pada analisis bahasa di antara pengguna dan sistem. Nah, dalam hal ini penekanannya ada pada model-model dialog. Model linguistik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada Backus-Naur Form atau biasa disingkat dengan BNF, dan yang kedua ada Task Action Grammar atau biasa disingkat dengan TAG. Kita beralih ke model linguistik BNF atau Backus-Naur Form, di mana BNF ini adalah suatu notasi yang sangat umum dalam ilmu komputer yang merupakan pandangan sintaktik murni dari dialog. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, BNF hanya merepresentasikan aksi dari user, tidak memberi tanggapan terhadap sistem. Pengukuran dengan BNF dengan jumlah aturan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, terminal. Adalah tingkat terendah dari perilaku user dituliskan dengan huruf kapital. Misalnya,
Click mouse, move mouse. Semuanya menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua non-terminal, di mana non-terminal adalah tingkat yang lebih tinggi dari abstraksi dituliskan dengan huruf kecil. Misal, select menu dan position mouse ditulis dengan huruf kecil. Komplikasi pada BNF dengan sintak yang sama untuk semantik yang berbeda dan tidak ada refleksi dari persepsi pengguna dengan pengecekan konsistensi minimal. Nah, ini dia contoh dari BNF seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian kita beralih ke jenis model linguistik Task Action Grammar atau disingkat dengan TAG. TAG lebih menekankan kepada konsistensi yang dibuat lebih jelas dengan parameter aturan tata bahasa, sedangkan non-terminal dimodifikasi agar dapat menampung fitur-fitur semantik tambahan. Selain konsistensi, TAG juga ditujukan untuk menyimpan pengetahuan dengan menambahkan bentuk khusus atau know item yang digunakan untuk menginformasikan ke user bahwa input telah diketahui secara umum dan tidak perlu dipelajari. Dalam TAG, konsistensi dari urutan argumen ini dapat dibuat secara parameter atau fitur semantik untuk operasi file seperti yang terlihat pada gambar. Yang ketiga adalah jenis model fisik peralatan. Jadi, model ini berdasarkan pada pengetahuan empiris dari sistem motorik manusia atau panca indera manusia. Selanjutnya, pada model fisik peralatan ini, tugas pengguna dibagi menjadi dua. Yang pertama, akuisisi tugas, yakni ketika user membangun representasi mental dari tugas. Yang kedua adalah eksekusi tugas, di mana pengeksekusiannya ini menggunakan fasilitas sistem. Kemudian, pada fase eksekusi tugas, dibagi menjadi 3 operator lagi. Yang pertama ada motorik fisik, yang terdiri dari keystroking, menekan tombol mouse, kemudian pointing, atau menggerakkan mouse atau touchpad atau touchscreen Anda kepada target yang dituju. Selanjutnya ada homing, atau perpindahan tangan antar mouse dan keyboard. Dan terakhir adalah drawing, atau menggambar garis dengan mouse. Operator yang kedua adalah mental preparation, atau persiapan mental menghadapi aksi fisik yang akan dilakukan oleh pengguna. Operator yang ketiga adalah response, atau respons sistem waktu. Nah, pada respons sistem waktu ini secara empiris bisa ditentukan oleh execute atau waktu sesuai dengan kode-kodenya tadi, seperti TK atau waktu dari keystroking-nya, kemudian TP atau waktu dari pointing-nya, terus ada TH waktu dari homing-nya, kemudian ada TD atau waktu dari drawing, kemudian TM waktu dari mental preparation-nya, dan ada juga TR yaitu waktu untuk response-nya, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya, saya akan berikan contoh, yakni mengedit satu karakter yang salah. Yang pertama yang kita lakukan adalah pastinya memindahkan tangan kita ke mouse. Selanjutnya, meletakkan kursor setelah karakter yang dirasa salah. Kemudian kita coba lagi kembali kepada keyboard. Nah, selanjutnya mempersiapkan mental untuk menghapus karakter yang salah tadi. Setelah dihapus, kita ketikkan koreksi yang seharusnya kita tulis. Setelah itu, mereposisi lagi ke insertion point atau mouse dan selesai. Ya, itu tadi jenis model fisik peralatan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang model ruang permasalahan. Nah, model ruang permasalahan ada ketika suatu masalah terjadi pada interaksi antara manusia dan komputer.
Berikut langkah-langkah untuk memperkecil ruang masalah. Yang pertama, kita mendefinisikan masalah dengan tepat. Yang kedua, kita menganalisa masalah serta mencari berbagai teknik penyelesaian yang sesuai. Yang ketiga, kita menentukan aksi atau tindakan dan keadaan apa yang akan dipertimbangkan. Yang keempat, kita akan melakukan pencarian untuk mencapai goal. Nah, ada beberapa metode yang digunakan dalam pencarian dan pencocokan, seperti metode pencarian buta atau blind search. Blind search adalah proses pencarian yang ruang pencariannya dieksplorasi tanpa memanfaatkan informasi yang menyangkut pada masalah. Contohnya adalah random search, di mana random search akan memilih secara acak keadaan baru dari keadaan yang sekarang. Jika goal telah dicapai, maka pencarian akan berhenti. Namun, jika tidak, maka operator selanjutnya akan secara acak pindah ke keadaan selanjutnya. Oke, selanjutnya ada strategi yang terdapat pada blind search. Strategi yang pertama adalah breadth first search. Cara kerjanya, eksplorasi node dimulai dari root, lalu bergerak ke kanan untuk mencari node pada level yang sama. Jika sudah tidak ada, maka akan ke level selanjutnya, dimulai dari kiri ke kanan sampai menemukan goal. BFS dikatakan komplit jika terdapat solusi dan BFS menemukannya. BFS dikatakan optimal jika solusi yang didapat dapat dipastikan menjadi jalur terpendek. Algoritma yang diimplementasikan dari breadth first search ini adalah FIFO, first in, first out. Strategi yang kedua dari blind search adalah depth first search. Nah, depth first search ini melakukan eksplorasi dimulai dari root node, lalu ke cabang pertama dari paling kiri sampai ke kedalaman maksimum. Setelah itu baru dilakukan eksplorasi ke cabang lainnya, dan terus dilakukan sampai menemukan state goal. Jika telah mencapai node yang terdalam namun tidak juga ditemukan solusi, maka akan mundur sampai menemukan cabang yang belum dieksplorasi. Pencarian tree dilakukan dengan top to bottom dan left to right. Setelah blind search, ada juga metode pencarian heuristik. Nah, pencarian heuristik ini adalah teknik pencarian AI yang menggunakan heuristik untuk pergerakannya. Heuristik ini membantu mengurangi jumlah alternatif dari bilangan eksponensial menjadi bilangan polinomial. Untuk memecahkan masalah, metode heuristik ini menggunakan panduan situasi dasar. Ada dua. Yang pertama, ada permasalahan yang mungkin tidak mempunyai solusi pasti karena permasalahan atau data yang tersedia bersifat ambigu. Yang kedua, permasalahan yang boleh jadi memiliki solusi pasti, tetapi biaya komputasi untuk mendapatkan solusinya semakin sangat tinggi, seperti catur, puzzle, dan lain sebagainya. Baik, metode pencarian selanjutnya adalah perilaku rasional. Jadi perilaku rasional ini adalah perilaku yang dibentuk untuk mencapai tujuan khusus tertentu. Keberadaan elemen rasionalitas ini tuh digunakan untuk membedakan antara perilaku sistem cerdas dengan mesin. Jadi dalam bidang kecerdasan buatan, sistem yang memiliki karakter perilaku rasional dikenal sebagai knowledge level system. Dalam sebuah knowledge level system terdapat agen yang memiliki pengetahuan tentang diri dan lingkungan, termasuk tujuan yang ingin dicapai. Nah, agen tersebut melaksanakan aksi tertentu dan menangkap informasi perubahan lingkungan. Tujuan agen dapat didefinisikan sebagai pilihan dari semua rangkaian kondisi agen atau lingkungan yang dimungkinkan. Jadi perilaku rasional itu dia AI lah pokoknya. Jadi, kesimpulannya adalah model pengguna merupakan model konseptual dari rancangan sistem yang diinginkan oleh pengguna dalam memanipulasi informasi dan proses yang diaplikasikan dalam suatu sistem. Model pengguna terdiri atas model kognitif, model linguistik, model fisik peralatan, model ruang permasalahan, dan model interaksi berbasis tampilan. Tujuan dari model pengguna adalah antara lain menerangkan beberapa model yang dapat digunakan selama proses desain interface dari sistem. Komplit sudah 4 jenis model pengguna beserta penjelasannya. Semoga penjelasan kami bisa tersampaikan dengan baik dan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.